Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Oke, Alhamdulillah baik, Kak. asik. Alhamdulillah. Oke, ini pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita ngapain sih kita ya gitu ya. Ngapain sih kita sore-sore nge-Zoom gitu ya. Nah, oke. Maka pertemuan pertama ini mungkin kita nggak usah belajar dulu lah, belajar materi ya. Kita pertemuan pertama ini perkenalan dulu aja deh gitu ya. Dan aku pengen tahu nih curhatan dari anak-anak kelas 12 itu seperti apa sih gitu ya. Kegalau kegalauan ya. Kegalauan anak-anak kelas 12. Terus aku pengen tahu juga gitu ya. Target PTN-nya di mana aja sih gitu ya. Mungkin ada yang pengen masuk UI gitu ya. Ada yang pengen masuk ITB, ada yang pengen masuk mana UGM gitu ya. Nah, coba deh nanti kali ini kita belum belajar, tapi kaki pengen tahu dulu ya eh, target PTN kalian tuh mana aja gitu ya. Oke, oke kita mulai. Aku share screen dulu. Sama perkenalan ya nanti ya. Ini kayaknya banyak dari Sabang sampai Merauke deh. Ya, oke. Jadi pertama mungkin kita kenalkan dulu gitu ya. Jadi kalian yang sudah bergabung di grup itu ya. Itu jadi kita dari Awesome Private ya nanti yang Awesome Private itu ada les gratis ya, jadi jangan khawatir ini lesnya gratis tanpa dipungut biaya ya. Jadi ada les gratis persiapan UTBK 2025 gitu ya, jadi insya Allah kita nanti selama 1 tahun ya, selama 1 tahun dari bulan ini, bulan Agustus sampai nanti kalian per- sekitaran di pertengahan Mei ya. Nah, jadi nanti ada pertengahan Mei kalian akan ada UTBK gitu ya. Nah, jadi kita belajarnya selama 1 tahun full dan belajarnya setiap Jumat ya jam 16.00. Nah, mungkin kali ini dengan saya Kak Akib gitu ya. Nanti pekan selanjutnya mungkin akan bergantian gitu ya. Ya insya Allah nanti selama ya 45 menit sampai 1 jam ya. Jadi mulainya jam 16.00 ya, mungkin nanti selesainya jam 17 ya atau jam 17 kurang gitu ya. WIB ya sekali lagi. Mungkin ada yang dari timur ya. Kita pakainya WIB. Terus apa sih gitu ya yang kalian dapatkan nanti di kelas ini yang sudah bergabung di grup gitu ya. Ada live teaching ya. Jadi sekali lagi live teaching nanti setiap setiap hari Jumat ya. Terus ada tryout maupun mini tryout. Nah, jadi ini juga bilang kasih akses ya, tryout maupun mini tryout. Lalu nanti kalian ya ada sesi selain live teaching gitu ya. Nanti juga ada sesi coaching ya atau persiapan, gimana sih persiapan PTN kalian gitu ya. Target PTN kalian itu apa gitu ya. Terus nanti oh saya pengen masuk UI kedokteran misalkan gitu ya. Kalau UI kedokteran itu nanti kita ada passing grade-nya ya. Kita kasih tahu passing grade-nya harus 700 tuh. Nah, nanti kita lihat tryout per tryout itu kalian seperti apa. Ya, nanti ada sesi coaching, lalu nanti setiap pertemuan itu ada ini ya materinya ya yang akan kita bahas, dan nanti untuk tryout-nya juga nanti ada pembahasannya. Nah, untuk materinya apa yang diajarkan? Ya, materinya ada PU atau penalaran umum. Nah, jadi ini ada TPS ya. TPS itu PU, PK, PPU, dan PPM. Ya, penalaran umum, peran kuantitatif. Jadi ini eh, kuantitatif ini nanti kita lihat ya apa sih kisi-kisinya ya. PU itu isinya apa sih? Penalaran umum, apa yang dinalar gitu ya. PK kuantitatif apa yang dihitung gitu ya. Atau pengetahuan dan pemahaman umum itu isinya apa, nanti kita lihat secara detail lagi. Ini ada TPS, terus ada LBI, LBE, dan PM, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama penalaran matematika. Nah, nah ini juga beruntungnya ya angkatan kalian ya sama angkatan tahun lalu
Jadi mulai sudah atau udah 3 tahun ini ya berarti malam. Itu nggak ada saintek, nggak ada soshum. Jadi mau kalian mau masuk ke kedokteran, mau masuk ke hukum, mau masuk ke psikologi, apalagi mau masuk ke teknik gitu ya, sama yang diteskan, semuanya sama, yaitu dapat PU, PK, PPU, PPM, LBI, LBE, dan PM. Materinya sama semua di sini. Tuh. Ya, mungkin ada yang mau ditanya dulu sampai di sini tentang jadwal kita setiap hari Jumat jam 16.00 sampai nanti jam 17 ya insya Allah ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oh ya, teman-temannya yang belum join, diajak ya. Kalian tahu program ini dari mana? Pengen tahu? Tahu program ini dari mana? Dari WA Kak di chat. Oh, di WA. Oh, ada yang penawaran by WA. Oke, oke, sip, 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 bagus, bagus. Ada lagi? Atau kenapa mau join ke kenapa pengen join ke kelas ini? Pengen tahu juga. Oke. Ya, jadi kebanyakan ini ya dapat penawaran dari WA yang masuk ya. Oke, oke, bagus, bagus. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi yang akan kita hadapi nanti, yang akan kita ini pelajari gitu ya. Nanti selama 1 tahun ini, insya Allah kita setiap Jumat ya. Nanti akan ada live speaking gitu ya. Nanti ada tryoutnya juga, ada ini. Nanti maka tolong ya teman-temannya yang belum join, teman sekelas gitu ya, teman sekelas yang belum join bisa disenggol ya, dikasih tahu, ayo ikut nih programnya setiap hari Jumat nih. Kalau kalian saya tanya dulu nih, kalau Jumat sore kayak gini ada kegiatan lain atau sekolah udah pulang kan ya kalau Jumat jam 4 gini? Ya Kak, udah pulang. Oke. Atau ada yang bentrok? Free ya? Ya insya Allah kita pilihkan hari Jumat. Ini kebanyakan Jumat kan hari pendek ya kan udah pulang gitu ya. Sore-sore nanti bisa buat ngisi. Nih. Oh ada yang minta malam. Oke ada yang minta malam juga. Oke sip. Makan bisa nggak Kak? Oh malam ya nanti kita lihat. Kalau mau ikut kelas malam juga boleh. Oke itu ya terkait program. Sekali lagi tolong temennya dicolekin ya, dicolekin, diajakin ya supaya semuanya apa yang namanya ya. eh, sama-sama sukses gitu ya, sama-sama sukses nanti meraih PTN-nya. Oke, nah sekarang yang ingin aku sampaikan di pertemuan pertama ini, kalau materi materi mah nggak perlu ya. Kalau materi nanti takutnya apa? Udah sekolah udah ini dapat materi pertemuan pertama gitu langsung bingung ya. Nah mungkin pertama ini kita kenalan dulu ya. Eh, kita kenalan dulu dan sedikit aku kenalkan gimana sih cara meraih PTN kalian gitu. Nah, ini ya. Jadi kita mulai. eh, jadi ini biasanya materi yang Kak Akif eh, pakai ya untuk coaching tadi kan tadi ada materi coaching tadi ya yang kita di fasilitasnya tadi atau benefitnya ya. Ini biasanya materi yang Kak Akif pakai. Oke, jadi nanti yang akan kita bahas itu ada perkenalan dulu. Sistem seleksi PTN itu sekarang seperti apa? Terus ada SNM, eh, kalau sekarang jadi SNBP ya, nah, SNBP, SBMPTN ya, sekarang menjadi SNBP. Apa? Nanti kita lihat Belum. jaminan PTN itu seperti apa. Nah, baru nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Oke, nah pertama kita kenalan dulu ya. Nah, mungkin kalau nggak kenal, oh ya ini di record ya, salah. Ini kita record dan nanti yang belum join nanti bisa lihat recordnya ya. Mungkin kenalan dulu ya. Nah, kenalan nama Muhammad Manakib ya, biasa dipanggil Kak Akib ya, dipanggil nggak usah
panjang-panjang, Kak Akib aja. Nah, saat ini kesibukan selain kesibukan apa ya? Kesibukannya mengajar ya, mengajar sebagai dosen di UIN Jakarta ya, di matematika gitu. Nah, untuk nomor WA silahkan dicatat, boleh kalau ada yang mau ditanya-tanya gitu ya. Nanti chat Kak Akib, terus mungkin boleh juga pengen tahu Kak Akib sering juga ini sering juga nih YouTuber juga ya. Tapi YouTubernya YouTuber UTBK gitu ya. Bisa YouTuber matematika juga nih. Jadi bisa di-spill juga tuh, cari aja di YouTube Muhammad Manakib ya. Muhammad Manakib gitu, ada tuh nanti kalau mau spill materi-materi matematika ya, boleh. Untuk lewat pendidikan S1 di UNY, matematika, S2-nya juga matematika ya, tapi di UGM. Lagi-lagi sekarang kesibukannya mengajar ya. Jadi kalau pagi ngajar, kalau sore kayak gini ada kegiatan ya. Jadi kalau pagi mengajar sampai siang, kalau sore nggak ada kegiatan, maka biasanya aku isi ya ini membimbing anak-anak kelas 12 ya, anak SMA supaya dia bisa mencapai target PTN-nya. Oke, itu saja perkenalannya. Kita lanjutkan. Oh ya, itu tadi perkenalan dari Kak Akib gitu ya. Nah, terus apakah Kak Akib ini belajar Kak Akib ini sendiri gitu ya? Enggak ya, tentu di belakangnya ada tim gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tim kita di Prof Excellent ya. Nah, Prof Excellent itu di bawahnya Awesome Private. Nah, jadi nanti teman-teman bisa juga kunjungi ya, kunjungi websitenya. Nah, kita ada di nih, awesomeprivate.com ya, bimbel online terbaik dan termurah bisa lolos PTN. Nah, ini kepanjangannya nanti bisa dikunjungi linknya ya. Mungkin aku kasih juga di kolom chat ya. Nah, jadi kalau kaki pribadi ya, tapi di belakang kaki sebenarnya ada lembaga yaitu Awesome Private. Khususnya nanti kita kalau yang UTBK itu di Prof of Excellence ya. Oke, nanti bisa di-spill ininya, linknya ya. Nanti bisa lihat. Oke, oh ya, Zoom-nya sampai jam berapa? Zoom-nya kita sampai jam 5 ya, kurang lebih sampai jam 5. Jadi cuma 1 jam ya. Oke, terus selanjutnya kita balik lagi ke sini. Itu ya tadi aku spill dulu apa namanya? eh apa perkenalan ya. Jadi Kak Akif sendiri pribadi, kalau tadi di belakang Kak Akif sebenarnya ada eh, lembaga ya, yaitu Awesome Private atau Prof of Excellence. Nah, nanti di Awesome Private atau di Prof of Excellence di program UTBK ini ada beberapa pengajar ya. Nah, tadi yang ada Kak Akif sendiri gitu ya. Nah, Kak Akif, nanti juga ada Kak Ajis, ada Kak Thompson Sitompul, Kak Muhammad Faiz, Kak Trisna Ningsih ya. Nah, ini beberapa tutor kita ya yang mengajar itu beberapa lulusan dari UGM ya, UI. Oh, ada juga yang ada di ITB ya. Nah, ini beberapa tutor yang mengajar gitu ya di Awesome Private atau di Program Excellent di program UTBK. Nah, ini tadi profil lembaga, ini profil tutor yang mengajar. Mungkin nanti bisa ganti-gantian ya. Pekan ini Kak Akib yang mengajar, pekan selanjutnya nanti bisa jadi bergantian ya dengan tutor yang lainnya. Lalu tadi sekarang kita ke profil alumni ya. Jadi beberapa ini alumni kita, salah satunya yang ada di UI ya, ada Kak Yuli di sini. Nah, mungkin ini sebagian besar ya. Atau saya tanya dulu deh, target PTN-nya itu mana sih? Nah, aku pengen tahu dulu nih. Target PTN kalian itu di mana? Misalkan nih, kedokteran UI gitu ya. Atau ada yang pengen masuk matematika mungkin ya? Matematika UGM. Atau ada yang pengen masuk ke psikologinya UB misalkan. Boleh Kak Akib tahu dulu target PTN-nya di mana? Silahkan.
Ditulis di kolom chat aja ya. Kolom chat boleh atau kalau mau ini boleh langsung ngomong ya. Open mic juga boleh. Ada statistika UGM. Oke, amin. Ada lagi yang lain? Psikologinya UI, amin. Yo, silakan ditulis ya biar diaminin sama teman-temannya ya. Nah, silakan ditulis supaya diaminkan sama teman-temannya. Manajemen UNJ. Oke. Ada yang psikologi UI, ya. Ada yang SSBM ITB, FIK UI, ya, FTI ITB, Tekpang Unhas. Oke, ada UGM. Psikologi UGM. Oke, ada psikologi UGM lagi. Tekniknya UNY. Ilmu Hukum UI, FK Unmul. Kedokterannya UGM. Nah, banyak ini. Lagi, ada lagi? Nah, ya kalau kita lihat ya, memang teknik pertambangannya Unhas. Ya, bagus nih. Calon pengusaha tambang ya, juragan minyak nih. Teknik pertambangan. Oke. Ya, mungkin ada yang pengen masuk ke UI. Banyak ya tadi yang pengen masuk UI. Ada yang pengen pakai baju apa nih? Ini simbolnya Makara UI ya. Makara kalau ininya namanya Makara UI. Nah, ini pengen pakai jas kuningnya UI gitu ya. Ya, ya semoga bisa tercapai ya teman-teman yang pengen masuk ke UI pakai jas kuningnya UI dan nanti bisa foto di mana ya ini? Ikoniknya kan di sini ya kalau UI itu. Fotonya di sini ya. Di danaunya UI itu ya. Nah, ikoniknya kan di sini ya. Ya, mungkin banyak ya tadi yang pengen masuk ke UI. Ya, karena memang top top PTN itu biasanya kan UI gitu ya salah satunya. Lalu mungkin bentar, ada yang pengen masuk ke UGM ya. Nah, ya semoga kayak Kak Akib ya. Kak Akib dulu salah satu alumni yang di UGM ya. Nah, mungkin ada yang pengen masuk ke UGM gitu ya. Ini namanya Geraha Saba ya, kayak pendopo besar banget. Nanti kalau kalian apa saat penerimaan mahasiswa baru ya, ospek ya, ospek pertama kan kalian dikumpulkan di lapangan Pancasila yang depan ini ya. Terus nanti bikin formasi gitu kan biasanya ya. Nah, terus nanti kalau wisudanya di pendopo ini. Ini kayaknya kelihatannya kecil ya, tapi besar banget pendoponya itu. Jadi besar banget di sini, bisa menampung ribuan orang ya, ribuan orang. Wisudanya biasanya di Geraha Sabah ya namanya ya. Ya, semoga Kak Akif doakan yang ini ya, yang pengen masuk ke UGM ya, nanti bisa masuk ke UGM. Oke, lalu ya ini Kak Akif dulu. Oh ya, bisa juga foto di sini ya. Ini di rektoratnya UGM ya. Nah, kalau Kak Akif dulu dimasuknya di FMIPA ya. FMIPA. Sebentar ada yang clear dulu. Oke. Oke, lanjut. Nah, mungkin ada yang pengen masuk ke ITB. Nah, kakek pernah sekali tuh masuk, enggak sekali ya, udah 2 kali, 3 kali masuk ke ITB. Ya, ITB karena dia itu teknik ya, memang arsitekturnya bagus banget ya kalau ITB ya. Ini gedung-gedungnya udah kayak kalau kakek masuk pertama itu kesannya kayak di Jepang ya. Jadi ada pohon-pohonnya, terus bangunannya unik gitu ya. Nah, jadi kalau di ITB gambarannya seperti persis kayak di Jepang menurut Akif. Ya, mungkin ada yang pengen masuk ke ITB. Nah, kalau ITB apa ya namanya? Hmm, ini apa? Banyak yang bilang gitu ya. Kalau punya ijazah cap gajah gitu ya. Karena ITB simbolnya gajah ya. Kalau punya ijazah cap gajah gitu ya, pasti mudah mendapat pekerjaan di mana-mana. Nah, itu mitosnya. Tapi kenyataannya memang seperti itu sih. Yang ITB pasti gampang dapat pekerjaan ya. Oke, atau ke PTN yang lainnya ya. Tadi ada beberapa yang pengen masuk UNJ gitu ya, atau UNY, atau IPB ya. Mungkin IPB juga bagus, IPB, ITS ya, UPI mungkin, UNS, ini Unair ya. Nah, ini Unair atau ini kalau nggak salah, mana? Oh, ini Lampung ya. Ini Lampung, ini UB ya. Ini UB, ini Undip. Ini mana ya? Aku lupa.
Udayana kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah Udayani. Nah, mungkin pengen masuk ke PTN PTN tadi yang Kak Akib sebutkan yang sudah kalian tuliskan juga gitu ya. Nah, pertanyaannya, tadi sudah punya target tuh, pengen masuk ke FKUI, pengen masuk ke statistikanya UGM, pengen masuk ke psikologi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara masuknya gitu ya. Pengen aja, tapi nggak tahu cara meraihnya seperti apa. Nah, maka dari itu, disinilah ada 3 jalur gitu ya, yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, ada SNMPTN. Ya, ada SNMPTN. Atau, entar, jangan pakai ini. Aku pakai yang ini aja. Nah, ini yang sudah terbaru ya. Nah, jadi ini. Ada SNBP ya, itu nama lama. Sekarang yang terbaru namanya SNBP. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Apa yang dipakai? Yang dipakai adalah nilai UTB, sorry, nilai rapot gitu ya. Nilai rapot. Nah, kuotanya itu minimum 20%. Untuk yang SNBT, yang berbasis tes, itu menggunakan nilai UTBK, minimum 40%. Mandiri itu Nah, Mandiri pun dapat menggunakan nilai UTBK. Banyak ya PTN yang mandirinya pakai nilai UTBK. Itu kuota maksimumnya 30%. Tetapi untuk PTN berbadan hukum atau PTN BH, ini hampir semua PTN ke PTN BH ya. Kalau PTN favorit ya, UI, UGM, ITB, UNJ, UNY, UNPAD, itu sebagian besar udah PTN BH. Jadi kalau yang PTN BH itu SNBT-nya itu 30%. Nah, jadi kalau tadi minimum 40, nah di sini bisa 30% dan seleksi mandirinya itu 50% maksimumnya. Nah, sekarang dari data ini Kaki pengen tahu peluang terbesarnya gitu ya. Peluang terbesarnya itu kita kira-kira masuk di mana ya? SNBP, SNBT atau Mandiri? Gimana? Coba komentar. SMK. UTBK ya. Ada lagi yang lain? Ya, jelas dong. Yang peluangnya paling besar itu ya sebenarnya yang SNBT ya atau UTBK. Betul. Ya. Oh, ada yang sorry ketutupan di chat. Nah, UTBK SNBT. Oke, sip. Ya, benar ya. Jadi peluang terbesar itu sebenarnya di SNBT, teman-teman. Kenapa? Lah, kalau SNBP itu ya yang daftar itu cuma apa? Yang punya masuk yang eligible ya. Eligible itu sekitar 25%, 25%-an ya. Itu pun kalau eligible belum tentu juga diterima kan gitu ya. Jadi SNBP ini ya mungkin anak-anak yang dari kelas 10 sampai kelas 12-nya ranking 1, ranking paralel terus gitu ya. Nah, bisa tuh dia masuk ke SNBP, bisa jadi kemungkinan terimanya besar gitu ya. Nah, tapi kalau nggak itu kan harus lari gitu ya, tentu ke SNBT dan Mandiri. Nah, ya sebenarnya Mandiri itu juga Kak Hakim nggak terlalu ya kalau kepaksa sih ya mau nggak mau nanti harus lari ke Mandiri ya. Tapi kalau bisa kita usahakan kita di SNBT. Kenapa? Karena Mandiri itu udah terkenal tanda petik apa? Bayarnya mahal. Ya, tapi nggak semuanya sih gitu ya. Nggak semuanya, tapi sebagian besar gitu ya. Kalau Mandiri itu nanti UKT-nya biasanya jauh lebih mahal gitu ya tanda petik. Nah, maka kesempatan terbesar kalian itu sebenarnya di SNBT atau ujian tulis berbasis komputer ya. Nanti pakai UTBK. Oke. Nah, aku pengen tahu nih sekarang persiapannya apa untuk kayaknya udah tahu nih SNBT-nya kemungkinan paling besar. Yang udah dilakukan apa sih teman-teman sekalian untuk di SNBT ini? Apa persiapan yang udah dilakukan apa? Atau kira-kira
rencana ke depannya itu mau ngapain sih untuk persiapan SNBT gitu ya. Nah, ini jangan sampai ini ya pengen ke sana, pengen ke sini gitu ya. Tapi nggak ada persiapannya itu. Ah, ini anak zaman sekarang ya. Yang harus kalau tadi sudah punya target PTN-nya, ya harus diperjuangkan ya. Ya, harus diperjuangkan. Nah, makanya aku tanya tuh, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ya untuk menyiapkan SNBT-nya ini? Pak, mana nih? Belum tahu ya persiapannya kayak apa. Tapi ada aja malesnya. Baru nyicil materi, ikut tryout Kak. Oh, ikut tryout. Jujur masih bingung. Tadi udah nyicil soal-soal sedikit banget. Baru nyicil belajar UTBK. Belajar dari tryout. Oke, nyicilnya 20% bisa dibilang. Sudah nanti juga di sekolah. Oke, tryout gitu ya. Ya, ya itu ya. Memang teman-teman apa ya kalau mau dibilang ya itu pengalaman juga ya Kak Akib sudah Kak Akib itu ngajar udah dari berapa ya? 2000 dari zaman kuliah udah ngajar sih sebenarnya tapi mulai di sini sudah 2016 ya. Atau berarti jauh dari itu ya. Kayaknya dari 2000 tua banget ya Kak Akib ya. 2010 apa ya? 2010 itu kayaknya udah mulai ngajar-ngajar anak SMA deh. Ya itu ya biasanya kelemahannya anak SMA itu ya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Terus materinya apa aja sih gitu ya. Materinya UTBK itu apa aja gitu ya. Terus kira-kira aku ini biasanya ini juga ya yang banyak aku jumpai juga dia itu nggak mengukur diri gitu ya. Sorry ya ini kalau bilang dia nggak mengukur diri pengennya masuk ke kedokteran UI gitu ya. Tapi kemampuannya dia masih kurang gitu ya. Nah, untuk kita tahu kemampuan kita sejauh mana ya tadi ya sudah disampaikan teman-teman juga tryout ya. Bagus juga itu tryout itu memang untuk mengukur kemampuan kita sudah sejauh mana sih gitu ya. Dan nanti kira-kira masuk nggak nih ke situ gitu ya. Nah gitu ya. Bisa juga seperti itu tryout. Tapi tryout doang ya, tryout doang tanpa belajar materi itu juga kurang bagus ya teman-teman. Tadi ada yang hanya yang tryout. Jadi sebenarnya itu harus diimbangi ya. Kalian tahu materinya, kalian tryout. Nah, terus nanti kalian juga harus tahu nih pembahasan dari tryout itu juga harus tahu. Itu harus diimbangi juga ya. Nah, itu nyoba tryout tapi nggak tahu salahnya. Saya banyak TO dan belajar materi SMB terus cek ketatan kampus. Bagus. Abi, dapat buku TPK dari sekolah tapi bingung. Oh, oke oke oke. Nah, ya. Nah, tadi sudah kita urai sedikit bahwa FNBT itu peluangnya paling besar ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Hmm. Nah, nih info selanjutnya bahwa em, sekarang gitu ya penyelenggaraan seleksi mandiri, seleksi UTBK itu ya, itu namanya di SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Kalau dulu lembaganya LTMPT ya. Nah, sekarang yang ini ya SNPMB. Nah, ini jadi kayak perwakilan lah dari beberapa PTN gitu ya, bikin lembaga gitu ya untuk menyelenggarakan sistem PTN ini. Oke, tentu tujuannya untuk melaksanakan tes PTN gitu ya, yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Oke, ini mungkin next pertemuan ya, yang untuk SNBP ya, karena ya tadi kita lihat sebenarnya paling besar itu di UTBK ya, maka Kak pengen menjelaskan sedikit tentang UTBK ya. Nah, hmm, mana ya? Sebentar. SNBP. Nah, ini. Nah, tadi kita sudah lihat SNBT ini peluangnya paling besar gitu ya. Nah, sekarang kita kulik sedikit gitu tentang SNBT itu apa ya. Nah, ini PowerPoint yang Kak Agip tampilkan ini sebenarnya PowerPoint resmi ya dari penyelenggara tahun lalu ya. Nah, jadi ini PPT resmi ya. Jadi nggak Kak Agip yang buat ya. Dari situlah langsung resmi. Nah, jadi pertama
Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali. Ya, tentunya hanya 1 kali aja gitu ya untuk UTBK. Yang kedua, hasil UTBK 24 tentu digunakan untuk 24. Kalau kalian nanti UTBK 2025 ya untuk 2025. Nah, terus seleksinya pakai nilai UTBK dan portofolio. Portofolio itu kalau nanti mungkin ada yang pengen masuk ke arsitektur ya. Terus itu kalau yang apa? Pedalangan gitu ya. Yang seni-seni gitu ya itu ada portofolionya. Nah, ini ya yang perlu dicatat teman-teman, ini menjadi kekhawatiran kita semua juga ya ini ya. Bahwa siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi nasional SNBP baik 2024, 2023 maupun SNMPTN. Jadi ini SNMPTN kan nama yang lama ya, tahun 2022 itu tidak mendaftar SNBT 2024. Nah, ini teman-teman. Yang sudah lulus yang berdasarkan nilai rapot tadi ya atau SNBP gitu ya. Mau sekarang, mau yang beberapa tahun yang lalu itu tidak bisa daftar UTBK. Ini jadi catatan. Maka nanti teman-teman yang lolos eligible di SNBP itu jangan sembarangan memilih jurusan. Karena di situ nanti kalian akan kalau udah diterima itu nggak bisa pakai tidak dapat ikut UTBK. Ya, maka milihnya harus benar-benar kalian suka gitu ya. Kan banyak banyak tuh yang asal asal masuk deh aku nggak tahu yang penting UI gitu ya. Terus misalkan pilih sastra Jawa gitu ya. Ternyata setelah masuk apaan ini mata pelajaran apa ini? Pengen keluar pengen ikut UTBK nggak bisa. Jadi saran bagi teman-teman yang nanti eligible ya memilih SNBP jangan sembarangan. Harus benar-benar nanti pasti diambil. Nah, kalau nggak diambil ini akibatnya selain kalian nggak bisa ikut UTBK, tidak bisa juga ikut ujian mandiri. Nah, ini jadi mulai tahun lalu itu kejem ya. Mulai tahun itu kejem. Kalau sudah lolos SNBP, nggak bisa daftar UTBK, nggak bisa mandiri gitu ya. Nah, makanya kan sayang banget nih. Lalu kalau yang sudah lulus SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi, tidak dapat diterima pada seleksi mandiri. Nah, ini juga. Nanti udah diterima tuh di UI, UTBK, UI, SNBT gitu ya. Terus udah bayaran, udah registrasi ulang gitu ya. Nah, tapi terus keluar tuh. Nah, itu nggak bisa diterima di PTN manapun. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan dulu sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Boleh langsung open mic ya atau di kolom chat juga boleh. Kak, kalau udah diterima di SNBT 2024, apakah bisa daftar lagi di 2025? Enggak bisa. SNBT ya? Oh, kalau SNBT bisa. Ya, kalau SNBT bisa. Yang nggak bisa kemana-mana. Tadi kalau SNBP ya. Kalau SNBT itu bisa. Nah, yang nggak bisa tadi SNBT nih SNBT di tahun yang sama ya. Misal nih tahun ini nanti kalian dapat UTBK gitu ya. Dan udah daftar ulang. Kalau belum daftar ulang nggak masalah ya. Tapi kalau udah daftar ulang itu yang nggak bisa diterima di mandiri manapun gitu ya. Nah, maka sebenarnya di sini tuh ini ya teman-teman masih mengakomodir yang gap years ya. Ya, ada yang gap years di sini? Saya, Kak. Oke, luar biasa pejuang gap years nih. Ini ya orang-orang yang pantang menyerah ya. Nah, apa lagi yang gap years nih? Mana? Nih coba ya. Aku jawab dulu yang pertanyaan tadi ya. Tadi sudah kejawab ya yang Mas mana ya? Ini ya.
Kalau SNBT masih bisa ya. Tadi kan tahun ini dapat SNBT nih. Ya, terus tadi mungkin ada yang gap years, kita istilahnya semi gap years ya. Semi gap years gitu ya. Tahun ini masih ikut nih kuliah gitu ya. Terus tahun depan mungkin UTBK lagi itu masih bisa. Terus ada pertanyaan lagi, mending nyicil UTBK langsung beli buku UTBK atau mantepin materi dulu baru beli buku-bukunya. Oke. Ya, buku itu sebenarnya salah satu fasilitas kita untuk belajar ya. Nah, jadi nggak apa-apa dari awal beli aja buku-buku ya, tapi beli dan dipelajari ya. Jangan kebanyakan nih beli-beli doang gitu ya. Terus udah ditepuk-tepuk nggak dipakai. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Sepil materi, oke siap nanti kita sepil ya materinya UTBK. Terus berarti kalau misal nggak keterima SNBT UGM, nggak bisa juga ikut UTBK di UNS lagi, Kak. Harus nunggu tahun depannya. Betul. Gimana nih? Oh, ini. Ya, oke. Jadi benar ya, Abi udah nulis tuh. Jadi SNBT itu nanti ada beberapa pilihan ya. Nah, jadi bisa jadi ada 4 pilihan ya sebenarnya ya. Ada 4 pilihan, nanti kalian bisa milih gitu ya. Ya mungkin pilihan pertamanya UGM gitu ya. Pilihan keduanya UNF misalkan bisa jadi. Boleh gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada ditanyakan? Kalau enggak kita sambil lanjut ya. Nah, terus siapa yang bisa daftar gitu ya? Yaitu eh, anak kelas 12 ya, atau yang lulus tahun 2024, jadi kelas 12 gitu ya, atau yang lulus 2024 paket C. Jadi di tahun berjalan gitu ya. Nah, tentu kalau kalian sekarang kelas 12 ya oke gitu ya, bisa ikut UTBK ya. Atau yang sekarang kelas 12-nya paket C, nah oke nanti bisa ikut UTBK. Atau yang nah ini lulusan 3 tahun terakhir ya. Jadi tahun 2022, 2003. Oh, berarti apa ya? Nah, 2 tahun apa ya? Ya 2 tahun gap years itu masih bisa ya. 2 tahun gap years itu masih bisa. Ya itu 2 tahun gap years itu masih bisa ya. Lulus tahun 22, 23 ya ini. Tapi yang data lama ya. Berarti kalau yang sekarang nanti yang lulusan 23 dan 24 tentunya ya untuk UTBK yang depan. Membayar UTBK kecuali yang KIP ya. Oke. Nah, selanjutnya pelaksanaan UTBK. Nah, pelaksanaan UTBK itu selama 195 menit. Namanya aja ujian tulis berbasis komputer ya. Jadi ujiannya pakai komputer. Kalau kalau dulu kan ada UNBK ya. UN itu pakai komputer, tapi kalian sudah nggak ada UN ya. Eh, tapi pernah kalau di sekolah ini nggak ujiannya pernah pakai komputer nggak? Atau dulu SMP gitu? Pernah pakai komputer? Nah, kalau dulu ya ada UN itu pakai komputer ya UNBK. Nah, jadi ini nanti pakai aplikasi gitu ya. Jadi ujiannya pakai komputer. Kalau ada yang pernah, ada yang belum ya. Oke, materi tesnya. Nah, itu terdiri dari TPS ya, terus penalaran matematika, literasi Indonesia, literasi Inggris. Sekali lagi tadi cuma bisa 1 kali tes ya. Lalu pelaksanaannya nanti dalam 2 gelombang. Hasilnya nanti diberikan ya. Nilai UTBK kalian berapa nanti diumumkan. Nah, sekarang tadi ada yang suruh nyepil materi ya. Jadi materi ujiannya itu terdiri dari TPS, literasi Indonesia, literasi Inggris sama penalaran matematika. TPS itu terdiri dari penalaran umum, penalaran kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta eh, kemampuan bacaan dan menulis. Nah, isinya apa nanti aku jelasin lagi. Literasi Indonesia, ini mungkin yang kalau teman-teman di kelas 11-nya mungkin ada yang pernah ikut ANBK ya, yang Assessment Kompetensi Minimal itu, AKM ya. Nah, itu yang AKM itu sebenarnya ini juga sama ya.
materinya ada literasi Indonesia, literasi Inggris, sama literasi numerasi kalau istilahnya ya di AKM itu. Nah, ini ada literasi Indonesia, literasi sama pengenalan matematika. Oke, nah ini tadi tentang pilihan ya. Mungkin sebelum ke sini, eh, aku sepil sedikit ya terkait materi ya. Oh, sebentar. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya Kak Ake pernah nyusun nih. Pernah nyusun materi yang, ya ini jadi materi ajar ya. Sebenarnya materi ajar yang apa ya, yang kalau di program kelas ya, yang di program kelas UTBK, yang kita ajarkan tuh ini. Nah, ini sebenarnya udah lengkap ya. Jadi kalau di PPU dan PPM ini lebih ke bahasa Indonesia ya. Maka nanti materinya kayak EYD gitu ya, tentang apa? Tanda baca, makna kata, nah, ini dan seterusnya. Nah, terus biasanya kalau Kak Akib ngajar itu kita lengkapi juga dengan soal UTBK tahun-tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi ini yang kita bahas gitu ya kalau di kelas UTBK, eh, di kelas reguler maupun di kelas reguler ya, biasanya yang kita bahas ini per bab gitu ya, biasanya ada materi, ada soal-soalnya gitu ya. Nah, salah satu soal-soalnya nanti ada soal UTBK beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa melihat ya polanya kayak apa sih soal-soal UTBK itu. Nah, itu bisa lihat soal UTBK sebelum-sebelumnya. Terus literasi Indonesia ya, itu lebih ke bentuk paragraf, bacaan gitu ya. Terus literasi bahasa Inggris ya. Terus ada PU ya, penalaran umum ya. Ada penarikan kesimpulan gitu ya. Tadi yang mungkin ada yang sudah ikut tes UTBK ya. Jadi PU itu ada bahasa Indonesianya gitu ya, ada logikanya, ada juga matematiknya. Tapi matematiknya yang sederhana gitu ya. Terus PK, nah, terus ada literasi bahasa Indonesia, literasi matematika atau pengenalan matematika. Nah ini ya beberapa materinya. Oke, kita balik lagi ke sini lagi. Tinggal 10 menit lagi ya. Kita cepet aja nih. Nah, ini tadi udah temenmu yang tahun lalu udah ikut ya, Bi. Nah, Abi udah Ya, ikut tahun lalu. Abi ngambil mana kemarin, Bi? kemarin saya ngambil di itu Politeknik Malang. Politeknik Malang. Oke. Nah, tadi ya disampaikan Abi ya. Jadi UTBK itu bisa milih 4. Bayangkan 4. Kita bisa milih 4 gitu ya. Nah, tapi ya dari pertama aturannya setiap peserta bebas memilih program studi di PTN. Nah, jadi boleh ngambil di PTN, boleh di di vokasi ya atau politeknik ya, politeknik boleh. Atau yang UIN ya, PTKIN itu juga boleh. Nah, boleh ngambil maksimal 4 ya. Nah, tapi kalau kamu milih 4, itu 2 itu harus di yang gelarnya sarjana ya, atau yang ada di PTKIN atau PTN ya, dan 2-nya di Politeknik. Ya, jadi 4 itu 2 di PTN, 2 di Politeknik gitu. Urutan tentu menunjukkan prioritas gitu ya. Nah, maksimal 4 ya. Kalau maksimal 4 itu berarti satu boleh juga gitu ya. Kalau satu boleh bebas di mana aja. Nah, kalau dia itu milih 2, 2 itu juga bebas di mana aja ya. Eh, bisa dua-duanya di Politeknik, eh, ya bisa 2 tadi ya, 2 diploma 3. Oh, ini detailnya di sini ya. Tapi 2 itu masih bebas. Nah, kalau 3, nah ini. Kalau 2 itu bebas di mana aja gitu ya. Nah, kalau 3, syaratnya nggak boleh tiga-tiganya di PTN, nggak boleh. Nah, harus 2 ada di minimal 2 ya. Berarti satu boleh gitu ya. Minimal 2. 2 itu di program akademik ya. Nah, atau yang em, satunya ya, yang satunya di vokasi. Nah, ini juga sama. 2 di program akademik gitu ya. Yang 2 itu di program diploma atau yang nanti di politeknik gitu ya. Jadi bisa milih 4 ya. Tadi kalau pengen UGM dan UNS boleh gitu ya. Nah, itu misalkan
dua milih 4 gitu ya, 2 di UGM, 2 di UNS, terus yang 2 lagi di Politeknik, ya boleh gitu ya. Atau nggak mau di Politeknik, aku ya udah kalau nggak mau di Politeknik ya 2 tadi pilih aja di PTN gitu ya. Atau aku tujuanku cuma satu yaitu FKUI, nggak mau yang lainnya. Ya udah pilih aja satu gitu ya tentang di FKUI. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai di sini tentang pilihan? Kak, memang PK sama PN. Kalau dua-duanya PTN Polri juga bisa Kak. Oke, bisa aja. Hmm. Dua-duanya PTN boleh. Oke. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Satu lagi dah ini terkait jadwal. Nah, ini teman-teman. Kalian UTBK itu di bulan Mei ya. Sekali lagi di awal Mei ya, 30 April sampai 7 Mei gelombang 1. Nah, jadi biasanya kalian dapatnya di gelombang 1 nanti. Gelombang 2 itu dibuka kalau gelombang satunya penuh. Tapi kalau gelombang satunya belum penuh, dia tetap pakai gelombang 1. Ya. Coba bayangkan. Mei. Sekarang apa? Agustus ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. April ya. Karena Mei udah ujian kan Oke. 9 bulan ya. Ya, benar. Tinggal 9 bulan lagi. Nah, kira-kira gimana persiapannya 9 bulan ini? Cukup atau nggak cukup atau kelamaan? Kelamaan ya nunggunya 9 bulan gitu ya. 9 bulan ini mau ngapain gitu ya? Cukup nggak cukup atau kelamaan? Nah, gitu ya. Nah, maka ada waktu sekitar 9 bulan ini kalian untuk mempersiapkan UTBK. Ya, dia harapannya sih semuanya tadi target-target PTN yang kalian tuliskan tadi segera tercapai, bisa tercapai gitu ya. Tulislah. Kak Akib sering tuh kalau punya target pengen target apa gitu ya. Aku tulis di apa dinding tempat belajar gitu ya. Pengen masuk Bismillah, Bismillah UTBK 2025 misalkan gitu ya, masuk ke mana FKUI ya, tadi ada yang pengen statistiknya UGM ya, tulis aja targetnya itu ya. Nah, karena apa? Kalau kita tulis targetnya kan jadi kita termotivasi, oh aku punya target di sini loh, kita berarti aku harus belajar dong. Aku harus mempersiapkan diri dong gitu ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya, nah ini Kak Akif sedikit menjelaskan ya terkait programnya, program jaminan PTN ya. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi ya di websitenya ya. Nanti mungkin aku share juga di grup ya. Nah, di grup. Nah, jadi selain program gratis, nah ini yang gratis jangan khawatir ya. Oh, ini kelasnya bayar enggak? Yang jadwal gratis tetap ada, jadi jangan khawatir. Mungkin teman-teman apa namanya? Sekarang belum ada gitu ya, belum ada uang gitu ya untuk daftar yang kelas gitu ya. Jadwal gratis tetap ada ya, jadi kita tetap membina teman-teman yang pengen masuk PTN gitu ya, pengen masuk PTN tetap ada program yang ini tetap ada program gratis yaitu setiap hari Jumat jam 4 gitu ya. Maka silakan teman-teman yang lainnya gitu ya, teman-teman yang lainnya silahkan untuk eh, mendaftar gitu ya, diajak lah. Nah, nanti kalau teman-teman pengen yang lebih gitu ya, kalau cuma seminggu satu kali mah kurang gitu ya. Harus setiap hari dong belajarnya gitu ya. Oke, kita siapkan gitu ya. Kalau ada yang pengen belajar setiap hari gitu ya. Nah, untuk yang pengen belajar setiap hari, kita ada program UTBK ya, program UTBK. Nah, ini nanti bisa dilihat ya di websitenya ya. Kalau mau tanya-tanya boleh ya. Nanti diklik aja ya tombol WhatsApp ini ya. Nah, di sini em, mungkin aku bisa, oh ya ini ya. Jadi pertama alumni ya. Nah, beberapa alumni yang sudah diterima ya. Banyak dari tahun ke tahun karena mungkin kita online ya. Jadi kita berbasisnya memang online, maka
siswa kita itu banyak loh. Ada yang dari, saya ingat banget tuh dari Sulawesi ada, yang dari Papua pun ada, di Papua ada yang di Sumatera Utara. Nah, banyak banget tuh yang eh, diterima ya, yang di UI ya, ini beberapa ada yang lolos di UI, di UGM, nah di UB juga ada gitu ya, banyak UB. Nanti bisa dilihat detailnya di sini ya, ada UB, UGM, ITB, IPB, ya itu siswa kita ada yang dari Makassar ya, banyak juga yang di Makassar, terus Erlangga, Brawijaya, masih banyak lagi. Nah, itu beberapa siswa-siswa kita. Lalu mungkin nah ini ya, aku jelasin di sini. Salah satu program kita yang pertama atur target ya. Jadi itu penting banget ya. Maka nanti ada program namanya coaching tadi ya. Coaching itu kalian pasang target. Targetnya pengen masuk mana sih? Nah, itu penting banget. Nah, kalau sudah belajar target ya tentu nanti kita intensif pembelajarannya ya. Nah, kita belajar ini desainnya nanti 6 seminggu 6 kali ya. Jadi tiap hari. Nah, kalau udah tahu materinya nggak pernah berlatih itu juga kurang ya. Jadi kalian bisa nanti ikut mengerjakan juga latihan-latihan soal. Nah, jadi nanti kita sediakan tryout ya, tryout untuk SNBT ini ya. Dan nanti ada bank soalnya, ada modulnya gitu ya untuk setiap kali pertemuan. Nah, ini yang penting juga pantau progres. Ini sering Kak Akib. Biasanya yang tugasnya Kak Akib nih, tuh mantau kayak gini. Kamu itu TO-nya masih 67, masih 500 nih, harus ditingkatin lagi kalau kamu pengen masuk ke UI gitu ya. Nanti kita lihat dari tryout ke tryout itu nilai UTBK-nya berapa. Nah, itu penting banget. Nanti dah mungkin next pertemuan kita bisa lihat lagi ya data-data tahun lalu ya. Itu biasanya Kak Akib lihat ya nilai tryout-nya berapa, terus dia nilainya berapa nanti supaya bisa masuk ke PTN-nya. Ya, nanti kita sediakan ini juga ya, apa namanya? Passing grade ya. Passing grade itu bisa buat paling tidaklah acuan ya. Oh, passing grade-nya 700 nih. Berarti tryout-tryoutku harus aku tingkatkan supaya mencapai ini. Nah, nanti kita siapkan passing grade-nya juga. Oke, ini beberapa alumni kalau mau lihat ya. Jadi memang banyak ya. Kita ada yang dari Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang. Ada yang di Al-Azhar, Man IC Gorontalo juga ada gitu ya. Man satu Kendari ada. Jadi lumayan karena kita berbasisnya online tadi ya, jadi kita nggak terbatas di mana gitu. Nah ini ya untuk programnya kita ada dua ya, yang program reguler sama program ini bukan ini premium ya, reguler sama yang premium. Bedanya apa? Kalau yang reguler ini kita belajarnya eh, selama oh ini belum diupdate ya di sini ya. Belajarnya selama 1 jam gitu ya. 1 jam yaitu dari jam 20.00 sampai sorry 19.00 sampai 20.00. Nanti ya, nanti aku kirim lagi deh ininya yang update ya. Jadi 19.00 sampai 20.00. Jadi selama 1 jam. Mungkin yang suka malam gitu ya, bagus nih di sini. Nah, jadi kita belajar sama Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Sabtu. Lalu eh, kalau yang kelas satunya lagi itu selain kita belajar malam, sorenya kita juga belajar. Jadi 2 sesi setiap harinya, gitu ya. Dan siswanya kita batasi 20 sampai 50 siswa. Kalau yang ini nggak kita batasi ya. Jadi mungkin nge-Zoom itu bisa puluhan atau ratusan ya. Kalau ini kita batasi. Fasilitasnya apa? Ya, tadi ya sudah kita sebutkan ada tryout, mini tryout, konsultasi belajar ini kalau kalian punya soal-soal yang nggak tahu, yang nggak bisa gitu ya, nanti bisa ditanyakan. Lalu coaching, ya tadi kita lihat target PTN-nya ya, tes minat bakat. Nah, ini yang penting juga. Kalau biasanya anak SMA banyak ini ya, banyak kegiatan di sekolah, Kak, aku nggak sempet nih ikut kelas. Nah, nggak usah khawatir, karena nanti kelasnya akan direcord ya, akan direcord, terus nanti bisa disimak ulang gitu ya. Sama
setiap pertemuan nanti ada materi dan soalnya ya. Pembahasan tryout, nah terus membahas materi SNBT dan ujian terbaru. Mungkin hampir sama dengan fasilitas yang yang kelas gratis ya tadi. Tapi mungkin kalau kelas tryout, oh ada tryout juga tadi kan. Nah, mungkin di sini tapi intensitasnya lebih banyak ya. Mungkin kelas gratis cuma sekali tryout atau 2 kali tryout ya. Di sini bisa sampai 12 kali tryout gitu. Nah, kalau mau sepil harganya boleh nanti dilihat ya. Per bulannya 110K gitu ya. Kalau yang ini tadi 175K. Bisa dicicil? Boleh. Atau mau dibayar lunas juga boleh. Jadi kita programnya sampai 10 bulan ya. Karena nanti ada 1 bulan, nanti mungkin kita tambah ujian mandiri juga, kita persiapan ujian mandiri. Maka dia 10 bulan. Oke. Kalau tertarik, silahkan kunjungi website atau tadi karena katanya banyak yang tahu dari di WA gitu ya. Nah, boleh tanya yang tadi yang nge-WA ya. Atau dikunjungi ini ya, awesomeprivate.com. Nanti linknya tadi udah aku kasih di grup ya, nanti aku kasih lagi. Oke, itu ya teman-teman, karena kita cuma 1 jam, jadi hari ini kita sudah melihat ya peluang untuk masuk PTN kalian itu yang besar sebenarnya ada di SNBT ya. Jadi bagaimana nanti kalian menyiapkan ya untuk di SNBT-nya. Ya, jadi kita bantu dengan kelas gratis yaitu setiap hari Jumat ya jam 16.00 dengan materinya ini ya materi UTBK. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen belajar lebih gitu ya silahkan nanti mengakses di program yang kelas ya. Oh ya, kita sebenarnya ada kelas ini juga private ya. Mungkin ada, aku nggak kayaknya nggak masuk deh kalau cuma belajar kelas gitu ya. Pengennya 1 guru 1 siswa boleh. Kita juga menyediakan kelas private gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup? Wah, udah jam 5 lebih nih. Ada yang mau ditanya? Oke, cukup ya. Nah, sementara ini, sementara kita untuk yang kelas gratis jadwalnya 16.00 ya. Nah, tapi kalau yang kelas reguler tadi ada sih sebenarnya jadwal malamnya ya. Boleh kalau mau lihat jadwal malamnya yang di situ ya. Oke, gitu dulu. Aku cukupkan ya. Oh ya, TO yang gratis di hari apa aja, Kak? Oh ya, TO gratis itu mungkin kita ini ya. Mungkin bisa jadi 2 bulan sekali gitu ya atau jadi nanti ada kalian pasti dapat ya, ya tryout yang kelas gratis ini dapat tryout juga pasti dapat ya tapi akan diinfokan kemudian ya bisa jadi 2 bulan sekali gitu ya jadi atau 3 bulan sekali gitu ya nanti akan diinfokan tapi tetap pasti kalian dapat juga dan nggak usah khawatir ya. Oke tentu dong kalau ada TO ada pembahasannya. Dan nanti kita tryoutnya nggak pakai Google Form ya. Mungkin ada yang pernah tryout pakai Google Form. Nggak, kita tryoutnya nggak pakai Google Form, tapi kita pakai aplikasi ya. Pakai e-learning ya. E-learning yang kita buat gitu. Oke, itu dulu. Sekali lagi silahkan teman-teman disiapkan UTBK-nya. Silahkan diajak ya teman-temannya ya. Yang di kelas gratis boleh. Atau kelas yang tadi yang kelas reguler juga boleh. Silahkan gitu ya. Insya Allah setiap hari Jumat kita ada jadwal jam 16.00 sampai jam 17.00. Nah, kalau hari ini itu hanya perkenalan materi ya, mungkin nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi belajar ya, yaitu DPU, PK, dan seterusnya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi sukses juga ya untuk pejuang-pejuang PTN yang hadir di sore hari ini. Semoga kalian semua bisa diterima di PTN favoritnya, di UTBK, atau nanti di SNBP, atau di Mandiri gitu ya, di tahun 2025. Sukses selalu. Terima kasih. Banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Aku end meeting ya.